Tahun 2022 lalu, kelapa genja semakin diminati. Kelapa genja eksotis seperti kelapa kopior, pandan wangi, dan kelapa eksotis lainnya terus dicari. Kemudian, apakah tahun 2023 permintaan benihnya semakin tinggi? Atau justru kelapa dalam yang pohonnya cepat tinggi lebih cocok untuk skala industri? Apalagi kalau daerahmu berbukit, lebih sesuai untuk kelapa dalam. Tahun lalu, kita pernah bahas varietas kelapa yang akan meledak di tahun 2022. Tahun ini, kelapa genja menjadi barang langka yang terus diburu benihnya. Kelapa jenis kelapa kopior, kelapa pandan wangi, dan sejumlah kelapa eksotis lain semakin populer di kalangan masyarakat. Varietas kelapa genja yang telah dilepas diantaranya kelapa genja kopior dengan varian warna hijau coklat dan kuning, kelapa genja entok, kelapa genja salak, kelapa genja kuning Bali, kelapa genja pandan wangi, dan yang terakhir dilepas kelapa genja pandan manis. Kelapa pandan manis ini punya aroma pandan sebagaimana varietas pandan wangi dan bisa dibuka dengan cara seperti ini. Ibu bapak sekalian, bisa dilihat ini kelapa genja pandan manis. Cara bukanya hanya seperti ini, sederhana. Jadi tidak usah pakai pisau atau pakai parang, langsung terbuka. Nah, mudah sekali. Dan sekali lagi hanya dengan tangan saja. Dan bisa langsung kasih masuk sedotan kalau ada ataupun diminum langsung. Ini adalah calon varietas baru yang tidak lama lagi akan dilepas, namanya genja pandan wangi. Pandan artinya sudah bau aroma pandan, aromatik dan manis. Jadi silakan saja nanti tahun depan bibitnya sudah siap untuk disalurkan. Pandan manis namanya. Dari Pangkalan Susu, Medan, Sumatera Utara. Kelapa-kelapa eksotis dengan keunggulannya masing-masing ini pun banyak diminati oleh masyarakat. Selain dimanfaatkan buahnya untuk minuman segar maupun dimanfaatkan produksi daging buahnya, kelapa genja juga bisa menjadi solusi untuk produksi nira. Penderes dapat menyadap nira tanpa perlu memanjat, dan kelapa genja entok punya potensi sebagai alternatif sumber penghasil nira kelapa. Berdasarkan pengamatan kami di Kebumen, Jawa Tengah, kelapa genja entok mampu memproduksi nira kelapa dengan jumlah hampir setara dengan kelapa dalam. Jika jarak tanam lebih rapat dan populasinya lebih besar, maka kelapa genja berpotensi memproduksi nira setara dengan kelapa dalam pada luasan yang sama. Potensi-potensi kelapa genja inilah yang membuatnya semakin dicari saat ini. Selain menjadi barang buruan masyarakat, pemerintah pun tidak mau ketinggalan. Presiden Jokowi mencanangkan penanaman kelapa genja 1 juta batang. Program ini cukup sulit terwujud mengingat ketersediaan benih kelapa genja bersertifikat cukup terbatas. Kondisi ini jadi tantangan tersendiri bagi kita untuk menyediakan benih kelapa genja bermutu, bersertifikat dan berlabel. Dengan peraturan perbenihan terbaru, cukup 1 hektar kita bisa membangun sumber benih. Penyesuaian luas persyaratan sumber benih dari 2 hektar menjadi 1 hektar membuka peluang lebih banyak pihak untuk bisa membangun sumber benih tanaman kelapa. Akan tetapi, proses pembangunan sumber benih yang cukup lama tidak mampu mengimbangi tingginya permintaan benih kelapa. Di samping itu, teknologi perbanyakan benih kelapa masih sangat terbatas. Sebagian besar benih kelapa diproduksi menggunakan metode konvensional. Teknik perbanyakan kultur jaringan hanya diterapkan pada kelapa kopior, dan perbanyakan ini pun hanya bertujuan untuk menyelamatkan embrio yang berada di dalam buah kelapa kopior yang tidak dapat dibesarkan menggunakan metode konvensional. Teknik perbanyakan ini tidak dapat menghasilkan benih dalam jumlah besar. 1 embrio hanya menghasilkan 1 benih kelapa siap tanam. Penggunaan jaringan meristem vegetatif untuk perbanyakan sebagaimana perbanyakan tanaman umumnya belum dapat dilakukan. Teknologi kultur jaringan seperti ini masih dikembangkan dan belum siap diaplikasikan untuk perbanyakan benih. Oleh karena itulah,
permintaan benih kelapa ganja akan sulit dipenuhi dengan sumber benih yang ada. Ketersediaan sumber benih kelapa ganja terbatas, membuat kita patut melirik tanaman kelapa dalam. Memang selama ini, kelapa dalam dikenal dengan kelapa yang berbuah lebih lama dan pertumbuhan batangnya cepat tinggi. Tapi sebenarnya, jika dipelihara secara intensif dan sesuai kebutuhan tanaman, kelapa dalam pun bisa cukup cepat berbuah, meski masih lebih lama dibandingkan dengan kelapa ganja. Jika kelapa ganja mampu mulai berbuah 2-3 tahun, kelapa dalam juga bisa belajar berbuah pada usia 3-4 tahun. Prinsipnya, kelapa membutuhkan cahaya matahari cukup dan air yang memadai. Sebisa mungkin, diupayakan penanaman pohon berada di tempat terbuka, terbebas dari naungan. Penanaman pohon dekat dengan naungan atau pepohonan jenis lain bisa mengakibatkan waktu berbuah mundur hingga 1 tahun. Kondisi ini berlaku baik kelapa dalam maupun kelapa ganja. Kelapa merupakan tanaman yang suka air. Jika kelapa ditanam pada lokasi yang air tanahnya kurang dari 1 meter, pertumbuhan bisa lebih optimal. Tapi, tanaman kelapa tidak menghendaki perakaran terendam oleh genangan air. Selain itu, pemilihan kelapa dalam juga terkait dengan kesesuaian lahan. Kelapa dalam relatif lebih tahan terhadap air yang terbatas. Di daerah pegunungan contohnya, kelapa dalam dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Daerah pegunungan atau perbukitan umumnya relatif lebih kering dengan air tanah lebih dalam. Hal ini disebabkan perakaran lebih lebar dan dalam dibandingkan dengan kelapa ganja. Perakaran kelapa dalam mampu menembus tanah lebih dalam dan panjang untuk mendapatkan air. Jadi, kalau lahanmu berbukit dan relatif lebih kering, lebih direkomendasikan menanam kelapa dalam. Hal ini yang membuat Prof. Sisunandar lebih memilih menanam kelapa kopior tipe dalam untuk produksi di lahan perkebunan kelapa kopiornya di Kecamatan Pekuncen, Banyumas. Lahan perkebunannya adalah lahan berbukit dengan ketersediaan air yang tidak melimpah. Lahan perbukitan seperti ini lebih cocok untuk produksi kelapa tipe dalam. Perakarannya cukup dalam sehingga tanaman bisa memperoleh air dari lapisan tanah yang lebih dalam. Untuk produksi, kelapa dalam lebih unggul karena ukurannya yang besar. Selisih jarak munculnya tandan juga tidak terlalu berbeda jauh. Pada kondisi ideal, kelapa ganja bisa berbunga setiap 20-22 hari. Kelapa dalam bisa berbunga rata-rata setiap 25 hari sekali. Kecepatan awal berbuah juga tidak terlalu berbeda jauh, tapi pertumbuhan tinggi batang cukup signifikan. Kelapa dalam lebih cepat bertambah tinggi dibanding kelapa ganja. Khusus kelapa kopior, ada keunggulan spesifik dari kelapa kopior tipe dalam. Tangkai buah kelapa kopior tipe dalam ini punya kerapatan serat lebih padat dibandingkan dengan kelapa ganja. Tandan kelapa sudah kuat menopang beban bobot buah sehingga tidak perlu lagi penyangga tandan buah. Varietas unggul tanaman kelapa dalam sangat beragam, dari unggul nasional hingga unggul lokal. Salah satu kelapa unik yang masih dalam proses pelepasan varietas yaitu kelapa upat-upat. Kelapa ini punya ukuran buah sangat besar. Salah satu buah segarnya pernah kita timbang dengan bobot nyaris 6 kg. Bobot daging buahnya hampir bisa 2 kali lipat dibanding kelapa pada umumnya. Menurut kami, inilah gambaran permintaan benih tanaman kelapa di tahun 2023. Kalau agripreneurs punya pendapat yang berbeda, monggo bagikan gagasanmu di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan jumpa kembali di video selanjutnya.